Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya pada kesempatan hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, untuk mengawali acara pembelajaran ini, mari kita sama-sama angkat kedua tangan kita dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan dari awal sampai terakhir mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini Bapak akan mengulas masih tetap pada tema 1 pembelajaran 6, namun ada pada subtema 2. Pelajaran bahasa Indonesia. Baik. Pada kesempatan hari ini Bapak akan mengulas tentang pembelajaran pada kegiatan 1 di buku workbook. Ini bukunya ya, tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Namun di dalam pelajaran bahasa Indonesia di sini ada tugas untuk bagaimana sih cara mengurutkan gambar. Yang namanya mengurutkan gambar tentunya kalau kita harus mencermati terlebih dahulu gambar per gambar yang ditayangkan atau yang berada pada soal yang sudah tersedia. Nah, lalu bagaimana setelah itu? Setelah gambar tersebut kita urutkan dari gambar yang pertama sampai gambar selanjutnya sampai selesai, lalu tugas kita adalah menceritakan. Contoh, ada pada halaman 42 pada buku workbook di sini. Bisa kalian lihat, bisa kalian cermati di sini. Di sini terdapat gambar orang sedang menggosok gigi, mau tidur, dan juga gambar yang terakhir adalah membaca buku. Tapi dalam keadaan sedang di dalam kasur, ya. Nah, setelah kita cermati, apa saja yang harus kita lakukan? Ya, di sini dijelaskan bahwa kalau ini sudah berurutan, ya. Kalau ini sudah berurutan, ini belum berurutan, jadi tinggal dilihat saja gambarnya yang nomor pertama apa, gambar kedua apa, dan gambar ketiga apa. Ya. Nah, kita jelaskan di sini. Contoh misalkan yang pertama, sebelum aku melaksanakan aku tidur, aku biasa melakukan gosok gigi terlebih dahulu. Dan juga sebelum aku tidur, ketika ada waktu di saat-saat aku hendak tidur, maka aku biasanya misalkan membaca buku terlebih dahulu, pelajaran-pelajaran yang akan dipelajari pada esok hari. Dan setelah itu baru melaksanakan tidur. Seperti itu. Itu ceritanya. Silakan kalian ceritakan nanti di dalam tugas di sini. Nah, lalu bagaimana Pak cara membuat kosakata atau membuat kalimat dengan kosakata tertentu? Apa sih Pak kosakata itu? Kosakata itu adalah himpunan kata yang dimiliki oleh seseorang, yang mana dilihat dari tingkat pengetahuan dan juga tingkat pengetahuan orang tersebut. Ya, semakin tinggi ilmu pendidikannya, maka kosakata bahasanya pun akan semakin tinggi atau semakin banyak. Karena kosakata bahasa itu juga bukan cuma hanya dari tingkat pendidikan, tapi juga dari keseringan kita membaca buku.
atau kita melaksanakan literasi. Makanya Bapak selalu mengingatkan kalian, coba literasi, ya, membaca. Karena dengan membaca tersebut, kosakata bahasa kita terus bertambah. Ya, kosakata kita terus bertambah. Baik, Pak Guru akan menjelaskan tentang salah satu contohnya. Misalkan salah satu contohnya yang ada di depan, di papan tulis ini, ya, yang ada di papan tulis ini. Oke, mungkin tidak terlalu terlihat oleh kalian. Di sini ada beberapa contoh. Bapak membuat 2 contoh kalimat yang mana ini adalah penjabaran atau membuat kalimat secara menyeluruh. Contoh kalimatnya di sini adalah, Bapak bacakan ya, takutnya kelihatannya tidak kurang ini. Di sini adalah yang pertama adalah makan. Bagaimana cara membuat kalimat makan? Dalam membuat sebuah kalimat harus jelas dan juga harus dimengerti oleh orang lain. Contoh misalkan, manusia setiap hari harus makan untuk mendapatkan tenaga. Itu adalah salah satu contoh membuat kalimat yang mana kosakatanya ditentukan di dalam soal misalkan. Jadi jangan cuma hanya membuat kalimat itu harus dengan jelas, harus membuat kalimatnya itu harus sesuai dengan sesuai dengan ejaan, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Manusia setiap hari harus makan untuk mendapatkan tenaga, sehingga orang akan paham, oh berarti fungsinya makan adalah untuk menambah tenaga. Lalu yang selanjutnya, contoh yang kedua adalah ayam. Ayam berkembang biak dengan bertelur. Nah, orang juga pasti akan tahu kan, oh berarti perkembangbiakan ayam itu dengan cara bertelur. Nah, di sini di pelajaran bahasa Indonesia, Pak Guru hanya menjelaskan tentang kosakata saja. Mudah-mudahan berkenan dan mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan dalam mendapatkan ilmu pembelajaran. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, pembelajaran sudah selesai. Jangan lupa kerjakan tugas-tugas yang Bapak sampaikan, yang Bapak berikan, dan jangan lupa pula kalian harus tetap melaksanakan atau jangan lupa sholat 5 waktu. Jangan lupa kalian tetap harus melaksanakan ngaji di rumah masing-masing, karena itu adalah untuk kita juga. Ya, mudah-mudahan mari kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan masa pandemik ini tetap cepat selesai, masa pandemik ini cepat terselesaikan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran secara tatap muka. Itu saja. Mohon maaf atas segala kekurangan, ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita sama-sama tutup pembelajaran pada hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.